Baik Bapak Ibu yang dan para hadirin yang kami hormati, marilah kita mulai acara kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang di Aula Dinas Pendidikan Kota Kediri. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, Bapak Muhammad Anang Kurniawan, SSTP MM atau yang mewakili. Yang kami hormati Kabid PNFD, Ibu Dr. Anda Nunung Kusumaningrum MM beserta jajarannya. Yang kami hormati perwakilan dari DPD HIPKI HISPPI Jawa Timur atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua HIPKI HISPPI Kota Kediri beserta seluruh tamu undangan LKP sekota Kediri. Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat serta taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini Selasa 30 April 2024 kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Yuliana Tresari yang akan memandu acara halal bihalal dan musyawarah cabang HIPKI HISPPI Kota Kediri hari ini sampai selesai nanti. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars HIPKI dan himne HISPPI yang dipimpin oleh Ibu Dewi Anjarsari SPD. Dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibumu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah
hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Nahrawi SE. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini dipenuhi dengan keberkahan, diberikan kelancaran dan kemudahan mulai awal hingga akhir nanti. Bagi yang beragama selain Islam, kami persilahkan untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagimu yang telah melimpahkan kepada kami kesehatan jasmani dan rohani. Anugerahkan kepada kami kekuatan lahir dan batin, serta karuniakan kepada kami ilmu yang luas dan bermanfaat, sehingga kami dapat mensyukuri nikmat-Mu. Ya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunilah segala dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para sahabat kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Serta limpahkanlah rahmat-Mu ya Allah, karena Engkaulah sebaik-baik pemberi rahmat. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami keluarga besar HIPKI HISPPI berkumpul di tempat ini untuk saling memaafkan, saling melepaskan salah dan dosa di antara kami, untuk menghilangkan segala rasa iri dan dengki di antara kami. Bersihkanlah hati kami dari semua dosa, sehingga sucilah diri kami ini seperti bayi yang baru dilahirkan. Semoga mulai hari ini dan ke depan kami bisa lebih baik lagi, bisa lebih sabar, lebih bijak, lebih cerdas, lebih semangat untuk menjalankan tugas-tugas kami dan kewajiban kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami akan melaksanakan musrah HIPKI HISPPI. Untuk itu kami memohon kepadamu ya Allah, pilihkanlah kami pemimpin yang amanah, pemimpin yang terbaik di antara yang baik, pemimpin yang dapat mengantarkan HIPKI HISPPI lebih solid dan kuat, sehingga lembaga kursus dan pelatihan di Kota Kediri semakin maju dan berkembang. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami cintai, sambutan Ketua Panitia Halal Bihalal dan Musyawarah Cabang HIPKI HISPPI Kota Kediri kepada Bapak Yosef Kusmarto ST. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Bapak Muhammad Anang Kurniawan SSTP MM atau yang mewakili. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Nunung Kusumaningrum MM selaku Kabid PNFI Dinas Pendidikan Kota Kediri beserta jajarannya. Yang kami hormati
Ketua DPD HIPKI HISPPI Jawa Timur atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua DPC HIPKI HISPPI Kota Kediri dan para pimpinan pemilik LKP sekota Kediri atau yang mewakili. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kalau pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih boleh berkumpul untuk bersama-sama kita akan mengadakan acara halal bihalal, saling memaafkan di bulan Syawal ini. Dan pada kesempatan ini kami dari panitia pelaksana akan memberikan laporan kegiatan kita hari ini. Dasar kegiatan kita hari ini adalah program DPC HIPKI HISPPI 2024. Adapun tujuan dari kegiatan ini masih dalam suasana Idul Fitri. Di bulan Syawal ini kita adakan halal bihalal, silaturahmi dan saling memaafkan. Sekaligus kita akan mengadakan muscap DPC HIPKI HISPPI Kota Kediri pergantian kepengurusan periode 2024-2029. Undangan yang hadir lebih kurang sekitar 60 undangan. Anggaran berasal dari kas DPC HIPKI HISPPI Kota Kediri tahun 2024. Pada kesempatan ini kami panitia juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kota Kediri yang telah memberikan tempat sarana sehingga acara ini boleh berlangsung dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada DPC HIPKI HISPPI Kota Kediri yang memberikan kesempatan kepercayaan kepada kami untuk menjadi panitia pelaksana di acara ini. Dan juga secara pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang sudah bekerja sama dengan luar biasa mempersiapkan acara ini. Demikian sambutan dan laporan dari panitia pelaksana. Ada lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Nunung. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kayak paut dari diulang lagi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua DPD HIPKI HISPPI Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati Ketua Dewan Pengurus Cabang HIPKI HISPPI Kota Kediri beserta seluruh jajaran pengurus yang kami sayangi dan kami banggakan, Ibu pendidik dan juga teman-teman dari pendidikan masyarakat, Mas Lidu, Mas Elidra dan juga Mas Maliki, dan yang kami hormati para tamu undangan yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir sama-sama dalam rangka musyawarah cabang HIPKI HISPPI Kota Kediri dan sekaligus acara halal bihalal Idul Fitri tahun 1445 Hijriah. Bapak Ibu yang kami hormati, Senyampang ini juga masih bulan Syawal dan acaranya halal bihalal,
kami pribadi dan mewakili teman-teman Bapak Kepala Dinas dan teman-teman dari Dinas Pendidikan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga semua kesalahan setahun ini semua dimaafkan. Amin. Dan selamat datang kepada seluruh peserta Muscap HIPKI dan HISPPI Kota Kediri. Dan saya juga mohon maaf karena hari ini Bapak Kepala Dinas tidak bisa hadir mendampingi acara kegiatan Muscap pada hari ini karena beliaunya ada acara lain di Pemkot dengan Ibu PJ Wali Kota. Saya berharap Muscap ini nanti dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan yang terbaik bagi kemajuan organisasi. Karena kita tahu HIPKI HISPPI ini sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang pelatihan dan kursus ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Kediri, kreativitas, inovasi, dan semangat kewirausahaan para anggota HIPKI HISPPI ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak kemajuan di Kota Kediri ini. Amin. Di era digital ini peran HIPKI HISPPI ini semakin penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Kediri. Pelatihan dan kursus yang diselenggarakan oleh organisasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat Kota Kediri dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka sehingga dapat menjadi tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di era globalisasi. Amin. Pelatihan dan kursus di bidang teknologi informasi dan komunikasi, TIK, bahasa asing, serta pelatihan dan kursus di bidang soft skill menjadi pengukir kualitas SDM di Kota Kediri. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada segenap pengurus HIPKI HISPPI Kota Kediri periode sebelumnya atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam menjalankan roda organisasi. Saya yakin dengan kepemimpinan yang baru, HIPKI HISPPI Kota Kediri ini akan semakin maju dan berkembang. Dan kepada pengurus baru yang akan terpilih hari ini, kami titipkan pesan untuk terus meningkatkan kualitas pelatihan dan kursus yang diselenggarakan sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Kota Kediri. Bekerja samalah dengan pihak termasuk pemerintah daerah, berbagai pihak termasuk pemerintah daerah untuk mewujudkan Kota Kediri yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Akhirnya saya ucapkan selamat bermusyawarah dan semoga Muscap HIPKI HISPPI Kota Kediri ini dapat menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi kemajuan organisasi Kota Kediri. Bapak Ibu sekalian, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ini karena saya mewakili Bapak Kepala Dinas. Sebetulnya saya juga tidak suka berpantun, tapi Bapak Kepala Dinas soalnya banget berpantun. Maka ini pesan beliau ini kami sampaikan di hadapan dengan nanti disambut dengan cakep ya. Menenteng koper di atas genting. Jangan lupa bawa sendok dan rantan. Pelatihan dan kursus memang penting menuju masa depan yang cerah dan gembira.
Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga acara ini nanti berjalan dengan lancar dan sukses membawa manfaat untuk seluruh peserta dan pengurus anggota HIPPI di Kota Kediri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, kami mohon Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri beserta jajarannya untuk maju ke depan menempati posisi yang sudah ditentukan menghadap kepada hadirin. Acara halal bihalal akan kita laksanakan. Kami mohon panitia untuk mengatur posisi. mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga segala dosa yang telah kita lakukan selama ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita bersama akan menikmati coffee break yang sudah disediakan oleh panitia. Sebelum kita melanjutkan acara berikutnya, yaitu Musyaf HIPPI Kota Kediri. Monggo bersama.
organisasi musyawarah cabang HIPI SPPI Kota Kediri tahun 2024. Acara selanjutnya sambutan Ketua DPD HIPI Jawa Timur atau yang mewakili, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya, masa kayak ngapal. Tapi tidak apa-apa, kalau Bapak Ibu bukan mintanya diulang gitu. Diulang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri atau yang mewakili, yang kami hormati Ibu Kepala Bidang PNF Dinas Pendidikan Kota Kediri, yang kami hormati Bapak Kasih Mas, Bapak Kasih beserta pemilik PNF Dinas Pendidikan Kota Kediri, yang kami hormati Ketua DPD SPPI Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua DPC HIPI Kota Kediri beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua SPPI Kota Kediri beserta pengurus dan jajarannya, serta yang kami banggakan, kami muliakan Bapak Ibu, para direktur dan direktris LKP se-Kota Kediri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadiran Ilahi Rabbi atas segala nikmat rahmat dan nikmatnya yang diberikan pada kita semua, sehingga di hari ini kita masih diberikan kesempatan bisa menghadiri acara yang sangat penuh keberkahan ini, acara yang sangat luar biasa ini, yaitu halal bihalal dan musyawarah cabang Dewan Pimpinan Cabang HIPI dan SPPI Kota Kediri periode tahun 2024-2029. Semoga acara ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah dan senantiasa mendapatkan kelancaran sampai selesai nanti. Kedua kalinya, hadiah, sholawat, serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW di qaulina sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, tidak usah didengarkan suaranya merdu atau tidak, yang penting barokah dari berkah sholawat yang senantiasa kita harapkan sahabatnya dari baginda Rasulullah sampai yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, wabil khusus Ibu Kabid yang mewakili dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri di acara yang penuh keberkahan ini. Pertama kali dan yang paling utama, saya ingin mengucapkan taqabbal minallahu minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faidin. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di acara yang penuh keberkahan dan fitrah ini kita senantiasa dizerokan 00 dalam rangka untuk menuju kesuksesan. Kita harus memaafkan. Kata maaf itu sangat indah, saling memaafkan itu lebih mulia. Kedua kalinya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada jajaran pengurus DPD HIPI periode yang lalu, di mana yang telah
memberikan perjuangan dan pengorbanan waktu dan pikirannya dalam 4 tahun kebelakang kemarin bisa menaungi DPD HIPI Kota Kediri dalam rangka bermitra dengan Dinas Pendidikan Kota Kediri yang banyak kegiatan yang telah dilakukan. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Kota Kediri yang telah memfasilitasi teman-teman HIPI yang ada di Kota Kediri ini. Jadi sekali lagi dengan rasa penghargaan dan ucapan terima kasih atas pengorbanan yang telah diberikan kepada HIPI Kota Kediri dalam rangka memberi layanan prima kepada anggota HIPI yang ada di Kota Kediri. Mudah-mudahan amal bakti panjenengan senantiasa tidak terlewatkan, tidak oleh malaikat raqib sebagai amal kebajikan. Siapa tahu itu jadi amal soleh panjenengan semua. Yang ketiga kalinya saya berpesan kepada Bapak Ibu semua, siapapun yang terpilih dalam rangka musdaq nanti, yang penting mereka bisa menjalankan tugas itu dengan baik dan benar. Pada prinsipnya seperti itu. Tapi yang paling penting saya ingin menyampaikan 5 huruf aja untuk salah satu syarat untuk menjadi ketua HIPI. Jadi yang jelas punya kesehatan. Yang saya berharap yang bisa terpilih yang sehat. Sehingga kalau kemana-mana itu ada waktu dan bisa. Jadi kalau nggak sehat itu masalah nanti. Amin sambat kayak gitu. Tapi saya sekali lagi saya ucapkan luar biasa pada Pak Irfan. Walaupun setengah rada sakit, tapi karena progresnya semangatnya luar biasa. Tapi saya akui ini luar biasa Pak Irfan ini. Jadi, sakitnya itu tak terasa karena menjadi ketua HIPI Kota Kediri yang luar biasa ini. Semoga Pak Irfan dalam perjuangannya senantiasa bisa menjadi pemicu bagi kawan-kawan yang terpilih nanti. Jadi sehat itu sangat dominan dan utama. Itu sebagai syarat yang paling penting. Kalau tidak sehat, kita acara kemana-mana dengan kegiatan pasti juga tidak bisa. Kemudian yang kedua, punya waktu. Jadi sehat, kemudian punya waktu. Sesibuk apapun, ya memang yes, panjenengan selaku direktur, direktris itu sibuk. Tapi kalau amanah menjadi ketua, itu sudah panjenengan terima. Kalau zes ya zes, kalau no ya no. Jadi ibaratnya seperti itu. Jadi dalam berorganisasi apapun, istilahnya kalau memang sudah mendapatkan amanah, kalau zes laksanakan dengan sebaik-baiknya, berikan layanan yang menyenangkan kepada anggota, tidak usah khawatir. Segala permasalahan dan urusan Bapak Ibu semua itu akan dipermudah oleh Yang Maha Kuasa. Percaya atau tidak silahkan dibuktikan. Saya mau Pak Irfan ini. Santai aja ngurusi organisasi, yang penting anggotanya selamat, itu ada di video. Gitu Pak Irfan ya. Jadi saya berharap seperti itu ya, dan harus punya waktu. Kemudian yang ketiga, yang jelas salah satu syarat untuk menjadi ketua HIPI harus punya ilmu, berilmu. Entah ilmu apa saja harus dia miliki, termasuk ilmu ngapura, benda nesuan juga harus punya, ya Pak. Jadi kita itu harus banyak ilmunya, terutama ilmu yang sesuai dengan kompetensinya di bidang manajemen. Bagaimana kita bisa menggerakkan sumber daya manusia dalam menjalankan roda organisasi. Jadi kalau kita tidak punya ilmu untuk mengatur strategi, itu juga sangat sulit. Pinter saja jangan cukup kalau tidak berilmu. Ya, jadi ilmu itu banyak sekali macamnya, tidak perlu saya sebutkan karena di Kota Kediri itu banyak ilmu, baik yang ilmu kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Karena Lirboyo itu sudah nggak bisa ampun-ampun kita gitu ya. Kalau Mbah Lirboyo Gusmi sudah ampun-ampun, Kota Kediri nggak bisa. Makanya para pejabat, para presiden tidak usah datang ke Kediri kalau tidak ingin lengser gitu. Joyoboyo memang luar biasa. Kota Kediri tidak bisa dibuat seperti itu. Jadi saya berharap seperti itu, masalah punya ilmunya ini memang harus sambil jalan kita bisa mempelajari sehingga kita bisa mengelola kepengurusan HIPI ini bisa penuh dengan kegembiraan dan semangat, dan hasilnya bisa dirasakan oleh para anggota.
Kemudian P yang berapa? Ya, P yang keempat, punya kompetensi. Jadi punya ilmu, setelah itu harus dipraktekkan juga berulang-ulang. Jadi kalau misalnya punya ilmu yang jelas komunikasi ke anggota atau pengurus itu sangat baik, ya jangan sekali kok komunikasinya itu harus berulang-ulang. Jadi yang jelas organisasi HIPKI itu bisa berjalan dengan menyenangkan dan bermanfaat serta bermartabat. Itu juga tergantung Bapak Ibu punya kompetensinya sering berkomunikasi. Jadi ilmu yang kompetensi diulang-ulang ini akhirnya menjadi anggota itu menjadi gampang tersenyum, tidak gampang marah, ujung-ujungnya tidak urunan, itu sangat menyenangkan. Jadi sebenarnya anggota HIPKI ya sebenarnya sekali lagi saya tekankan di HIPKI itu tidak ada urunan. Sekali lagi saya sampaikan di HIPKI itu tidak ada urunan ya. Jadi kalau urunan dengan sedekah, kalau urunan dapat kwitansi, kalau sedekah juga dapat kwitansi. Tapi kalau urunan kadang-kadang dipeksa, ya kadang-kadang dirundel. Tapi kalau sedekah berusahalah untuk ikhlas, ya oleh kwitansi, ya oleh pahala. Sekali lagi saya tekankan, makanya dalam HIPKI itu tidak ada yang namanya urunan. Yang ada adalah sedekah. Jadi ya ilmu-ilmu seperti inilah harus dimiliki oleh calon ketua. Jadi bagaimana walaupun sama-sama mengeluarkan duit, tapi anggota itu tidak terasa. Ya sambil organisasi ini bisa berjalan dengan menyenangkan, tapi akhirat kita juga punya. Jadi yang jelas perjalanan waktu happy endingnya di akhir hayat nanti mudah-mudahan kita dipanggil Yang Maha Kuasa dalam keadaan husnul khotimah. Kok gak ada yang amin? Ya. Tapi tidak apa-apa. Saya ulangi sekali lagi, ya. Semoga dalam kita sering bersedekah dalam berorganisasi, mudah-mudahan di akhir hidup nanti, ya kita seandainya. Tapi itu pasti, panjenengan tidak usah khawatir. Walaupun kain kafan itu masih ditenun, saya yakin panjenengan pasti kebahagiaan. Sekarang itu walaupun kain kafan itu masih ditenun, suatu saat pasti panjenengan akan dapat kebahagiaan juga. Mudah-mudahan di saat panjenengan kebahagiaan kain kafan itu dipanggil oleh Yang Maha Kuasa dalam keadaan husnul khotimah. Itulah tujuan akhir dari hidup ini. Yang terakhir nggak usah baca-baca, nggak kaitan ya. Yang terakhir P yang terakhir itu punya rasa humoris. Ya. Jadi sekali lagi saya tekankan kepada calon ketua, sebenarnya tidak boleh nesuan. Calon ketua itu tidak boleh marah-marah, tidak boleh nesuan, harus punya humor yang sangat tinggi. Karena dalam mengelola organisasi beda dengan mengelola lembaga. Marah di lembaga sakarmu, tidak apa-apa. Nah, mau dihancurkan, marah, karyawan keluar semua, ya tidak apa-apa, itu sekiranya, ya kan? Kalau marah-marah kan gitu, pimpinannya ujung-ujungnya, namanya pimpinan marah di lembaganya sendiri, siapa yang mau ngeladeni? Ya sudah, kalau karyawannya nggak suka, stafnya nggak suka, udah, resign aja. Ya, tapi kalau dalam berorganisasi nggak boleh seperti itu. Ya, jadi dalam berorganisasi termasuk nanti sekali lagi saya tekankan kepada calon ketua terpilih, misalnya saya terinspirasi dengan Garuda Muda. Ya, jadi walaupun tadi malam bagaimana hasilnya? Nah, sebenarnya Garuda Muda tadi malam itu tidak kalah, memberi kesempatan untuk juara 1 dan 2. Garuda Muda ingin juara 3 aja. Karena 1, 2, 3 sama-sama ikut Olimpiade ke Paris. Ya, jadi Garuda Muda itu sebenarnya tadi malam itu tidak kalah, memberi kesempatan 2 negara untuk menjadi juara pertama dan kedua, dan Garuda Muda ingin menjadi yang ketiga saja, tapi sama-sama ikut lolos ke Olimpiade Paris. Nah, saya terinspirasi dalam mengelola organisasi itu seperti Garuda Muda, seperti yang ditekankan pelatihnya itu untuk menjadi pemain tidak hanya mempunyai satu skill. Misalkan kalau pemain back ya back terus, nggak boleh. Nah, ternyata walaupun posisinya back itu juga boleh menjadi gelandang serang. Makanya di saat gol Indonesia musuh Jordan, di mana bola dibawa oleh Rizky Ridho dari belakang sampai ke depan, akhirnya terjadilah gol oleh Witan Sulaiman.
Nah, harapannya dalam berorganisasi juga seperti itu. Inspirasi saya dalam mengelola organisasi, panjenengan tidak boleh jajaran pengurus atau ketua hanya mempunyai satu skill saja, satu kompetensi saja. Misalkan kalau bendahara itu kan tugasnya menerima uang, ya jangan setelah uang diterima dibiarkan aja. Bagaimana uang itu kemudian disampaikan kepada teman-teman, dilaporkan kegiatan apa yang harus dilaksanakan. Termasuk ketua juga seperti itu, tidak boleh ketua itu harus lurus saja, nggak boleh. Ketua itu harus menjiwai apa yang telah diperintahkan, ketua juga itu bisa melaksanakan. Jadi nggak boleh ketua itu tugasnya cuma merintah saja, itu nggak boleh. Jadi era sekarang organisasi yang modern, jadi ketua bisa memerintah dan juga bisa melaksanakan apa yang telah diperintahkan itu. Sehingga nanti jajaran pengurus atau jajaran panitia ini akan saling support, dan insya Allah apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan itu senantiasa secara keseluruhan yang hadir menyenangkan, bahagia, panitia juga senang, bahagia dapat berkahnya, harapannya seperti itu. Itu Bapak Ibu pesan saya kepada calon terpilih nanti, yaitu 5P ya. Kemudian yang terakhir seperti yang disampaikan Ibu Kepala Bidang tadi, berpantun ya, saya sedikit sebenarnya satu pantun gitu ya. Tapi pantun saya ini kan pantun dadakan aja ya. Tapi kalau misalkan ya saya ini nggak tepat ya nggak apa-apa, yang penting pantun gitu aja ya. Oke, burung irian, burung cendrawasih. Ya, lanjutannya. Oke, burung irian, burung cendrawasih terbang tinggi di atas awan. Bila hati kita ingin bersih, maka marilah kita hadir di acara halal bihalal. Semoga apa yang kita lakukan di halal bihalal ini membuat secerah hati kita untuk menatap masa yang akan datang, dan semoga kita bertemu di Ramadan tahun depan. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, intinya siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pertanggungjawaban sekaligus pernyataan demisioner Ketua DPC HIPKI masa bakti tahun 2020-2024 kepada Bapak M. Tohati Irfan SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri atau yang mewakili, yang kami hormati Ibu Nunung selaku Kabid PNF Kota Kediri, para penilai, Ibu Budi, Pak Irul, Pak Maliki, dan semuanya, teman-teman pengurus HIPKI maupun SPPI Kota Kediri, kepala atau ketua pengelola LKP serta pendidik Kota Kediri, dan tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada DPD ya, Bapak Sunarko yang telah memberi pencerahan tentang organisasi HIPKI. Alhamdulillah pada hari ini, tepatnya di kalender tanggal berapa hari ini? Akhir bulan ya, besok gajian atau nanti gajian. Ya, 30 April 2024 kami selaku Ketua DPC HIPKI Kota Kediri akan melaporkan
pertanggungjawaban selama satu periode, yaitu tahun 2020 sampai 2024, yang mana kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan bersama pengurus dan diikuti oleh para anggota, alhamdulillah dalam waktu kurun 4 tahun kita sudah banyak program yang kita laksanakan, yaitu program rutinitas, yaitu pertemuan bulanan yang jelas itu berjalan ya. Kemudian ada beberapa program yang tahun 2023, yaitu koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Kediri, alhamdulillah dikabulkan, yaitu uji kom peserta didik dan pendidik, alhamdulillah dengan jumlah peserta didik tahun 2023 itu ada 120 peserta. Tepuk tangan untuk Dinas Pendidikan. Kemudian untuk pendidik yaitu 71 dan 44 itu metodologi. Jadi ini meningkatkan mutu pendidik yang ada di Kota Kediri. Alhamdulillah ini semua kerjasama antara DPC HIPKI dan SPPI Kota Kediri, pengurus dan para anggota. Kemudian insya Allah tahun 2024 itu juga mesti agenda tahunan, yaitu halal bihalal dan bagi-bagi takjil ya. Itu tiap Ramadan bagi-bagi takjil terlaksana juga. Kemudian halal bihalal hari ini dibarengan dengan muskah. Ini artinya kegiatan kita biar terlaksana semua. Kemudian untuk selanjutnya nanti tahun 2024 ini ya, alhamdulillah setelah koordinasi dengan Dinas Pendidikan ini ada kuota kurang lebih 480 peserta uji kom. Terima kasih untuk semua ya. Jadi nanti disiapkan pimpinan LKP maupun peserta didiknya untuk diikutkan uji kom ya. Ini PR kita tahun 2024. Alhamdulillah nanti itu semua biar terlaksana. Dan kami selaku ketua DPC HIPKI maupun SPPI selalu bergandeng tangan ya, tidak pertemuan sendiri-sendiri. Itu namanya biar nggak ada dusta di antara kita ya. Jadi inilah yang nuansa yang ada di Kota Kediri, itu DPC HIPKI maupun SPPI itu bersatu padu ya. Meskipun ada beberapa kota itu SPPI-nya nggak muncul, tapi alhamdulillah ini Pak Rustomo selaku Ketua DPD SPPI Kota Provinsi Jawa Timur itu masih OTW ya. Ya, nanti muskahnya diawali dengan pemilihan Ketua HIPKI Kota Kediri, kemudian setelah itu dilanjut Ketua SPPI Kota Kediri. Ya, itu yang perlu saya laporkan periode saya tahun 2020 sampai 2024, 4 tahun. Dan ingat, yang ke depan ini masa bakti kita dinaikkan 1 tahun, yaitu 5 tahun seperti presiden nanti ya. Setiap tahun yang akan terjadi tidak, yang terpilih tidak 4 tahun lagi tapi 5 tahun ya, seperti itu. Dan kami itu yang saya laporkan, dan hari ini kami nyatakan kepengurusan kami selaku Ketua DPC HIPKI Kota Kediri beserta pengurus, saya nyatakan demisional. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, sebelum kita lanjutkan acara pemilihan Ketua HIPKI Kota Kediri, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada
Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri beserta jajarannya dapat meninggalkan tempat atau acara ini dikarenakan masih ada kegiatan lainnya. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pemilihan Ketua DPC HIPKI masa bakti tahun 2024-2029. Selanjutnya saya serahkan kepada panitia untuk memandunya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang masanya menjadi 5 tahun. Nah, kemarin sempat kita protes ke DPD, kenapa harus 5 tahun, kenapa tidak 4 tahun dan lain sebagainya. Ternyata ini artinya ada perubahan. Oke, tidak apa-apa. Tapi yang jelas perlu saya sampaikan juga bahwa untuk kepengurusan Pak Irfan karena sudah 2 kali menjadi ketua HIPKI, maka untuk periode 2024 sampai dengan 2029 nanti kita akan mendapatkan ketua HIPKI yang baru, ya. Kemudian kemarin panitia itu sudah melakukan penjaringan melalui Google Form. Nah, saya ingin meluruskan yang disampaikan oleh Pak Irfan tadi bukan tidak ada. Jadi ada beberapa yang sudah melakukan pendaftaran lewat Google Form itu, ya. Kalau tidak keliru untuk HIPKI itu ada 5 orang. Jadi di situ bahasanya memang tidak kita buat sebagai calon ketua HIPKI, tetapi calon pengurus HIPKI. Nah, jadi dari calon ketua, calon pengurus HIPKI itu kita saring lagi nanti menjadi ketua HIPKI. Jadi kemarin seperti itu. Setelah kita rapatkan, ini muncul 2 calon ketua HIPKI. Nah, ini perlu saya sampaikan. Untuk calon ketua HIPKI Kota Kediri periode 2024 sampai dengan 2029 ini ada 2 saja, ya. Yang pertama adalah Bu Nita, ya. Sebentar, ini nama lengkapnya saya tidak hafal, harus baca dulu. Calon ketua HIPKI Kota Kediri ini ada 2. Yang pertama adalah Tri Yunita Sari, SH SPD PAUD, ya. Yang kedua adalah Ibu Alif Inayati Nur Rosidah, SN, ya. Ada 2 calon ketua HIPKI yang nanti Bapak Ibu bisa pilih, ya. Jangan yang lain, cukup 2 itu saja, ya. Nanti silakan dipilih sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu semua. Kemudian ada yang perlu diperhatikan di sini nanti untuk 1 lembaga 1 suara, ya. Karena kemarin undangan itu juga sudah kita sampaikan, 1 lembaga ini bisa mengirimkan 2. Yang pertama pengelolanya dan yang kedua adalah pendidiknya. Tujuannya apa? Untuk calon ketua HIPKI nanti yang memilih biar pengelolanya. Sedangkan nanti untuk pendidik itu nanti yang memilih ketua HISPPI-nya. Nah, jadi planningnya kemarin adalah seperti itu. Tetapi dilihat dari daftar hadir yang sudah Bapak Ibu tanda tangani, ini ada yang 1 orang saja yang hadir, ada yang 2, ya. Tidak mengapa, yang jelas nanti tetap sesuai dengan rencana. Setiap lembaga nanti memiliki hak untuk memilih ketua HIPKI dan ketua HISPPI, ya, walaupun nanti yang datang hanya pengelolanya saja, ya. Sekali lagi, 1 lembaga punya hak memilih 1 suara saja, ya. Nah, ini saya minta tolong kepada panitia untuk membantu saya. Ini nanti ada kertas yang akan kita bagikan kepada Bapak Ibu, ya. Ini kertasnya di depan. Pak Irfan bisa bantu saya mungkin. Ini saya minta tolong calon ketuanya, ya. Ini untuk maju, kita sama Bu Alif. Biar tahu ini orangnya yang mana ini. Mau memilih Bu Alif ini yang mana orangnya? Bu Alif. Ya, Pak Narto, ini calonnya, ya. Siapapun nanti yang terpilih, ya, harus
siap mengabdi kepada Ya, ini sesuai dengan persyaratan yang disampaikan oleh Pak Narota. Sehat, ini semuanya sehat Pak Narota. sehat semua. Sehat walafiat semua. Jadi 5 persyaratan tadi sudah terpenuhi oleh 2 kandidat ini. Jadi, untuk yang menerima kertas tadi mohon berdiri biar untuk rekamannya yang menerima suara ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Benar 22 ya. yang ini Bu Nita, yang ini adalah Ibu Alif. Ya, Bapak Ibu sudah menerima kertas semuanya. Jadi kalau sudah, silahkan untuk diisi siapa kira-kira yang dipilih di antara 2 calon ketua ini. Ya, boleh ditulis nama lengkapnya, boleh ditulis nama panggilannya. Ya, misalnya Nita, boleh, Lid, Tri juga boleh, Zunita juga boleh, Sari itu juga boleh. Lengkap Tri, Zunita, Sari itu juga malah bagus. Ya, ya ini calon. jadi kalau sudah kita tolong panitia Bu Yustin, jadi mengkoordinir ini kertas yang sudah ditulis atau diisi ini bisa dikumpulkan atau dimasukkan ke dalam angkot. Hanya sesuai sebanyak 24. 2 tanya. Bunita sah, Bunita sah, Alif sah, Ibu Tri Zunita sah, Nita sah, Tri Zunita Sari sah, Bu Alif sah, Tri Zunita Sari sah, Bu Nita sah, Tri Zunita Sari sah, Nita sah, Bu Nita sah, Bu Nita sah, Bu Nita sah, Bu Nita sah, Alif sah, Tri Y sah, Bu Alif sah, Bu Nita sah, Alif Inayati Nur Rosida sah, Tri Zunita Sari SH sah, Alif sah, Bu Alif sah, yang terakhir Bu Nita sah. Oke, ini untuk Bu Tri Yunita Sari sebanyak 17 suara. Sedangkan Bu Alif Inayati mendapatkan 7 suara ya. Jadi total suaranya adalah 27. 24. Ya. Kita ucapkan selamat kepada Ibu Tri Yunita Sari ya, yang akan menjadi ketua HIPI periode
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sebenarnya saya tidak mengajukan nama saya dan ternyata saya juga dinaikkan. Saya sendiri juga sebenarnya masih baru. Nanti kalau memang saya perlu, maksudnya masih ada yang perlu dibimbing lah. Kita juga masih bimbingan juga. Saya masih junior kalau nggak salah saya di sini tuh. Kalau nggak salah ya benar, saya masih junior banget dan saya di organisasi ini juga masih baru lah, masih perlu bimbingan juga dari bapak-bapak senior, apalagi nanti saya perlu koordinasi sama Pak Narko gitu. Dan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mempercayakan suaranya, hak pilihnya ke saya. Dan sebenarnya saya antara berat hati dan mau tidak mau ya harus melaksanakan seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa kepada Ketua Terpilih HIPKI periode tahun 2024-2029. Baik Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia, acara kita lanjutkan, yaitu sambutan Ketua DPD HISPPI Jawa Timur atau yang mewakili, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat setengah siang ya. Ini sudah jam 10 lebih ya. Yang kami hormati Ketua DPD HISPPI Jawa Timur, Bapak Kustomo yang saat ini masih perjalanan ya. Seharusnya yang pertama kali memberikan sambutan adalah Bapak Kustomo, tetapi beliau saat ini masih dalam perjalanan ya. Sementara saat ini biar nanti kegiatan muscap ini bisa segera selesai. Yang kami hormati Ketua DPD HIPKI Jawa Timur, Bapak Sunarko, masih sama Pak ya namanya, belum diganti. Ya. Dan juga kepada Bapak Ibu para pengelola serta pendidik LKP Kota Kediri yang kami banggakan, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan sehingga pada saat ini kita bisa hadir di Aula Dinas Pendidikan Kota Kediri dalam rangka kegiatan halal bihalal sekaligus muscap ya DPC HIPKI HISPPI Kota Kediri periode 2024-2029. Sebelumnya kami mohon maaf, sebetulnya yang disampaikan oleh Pak Van tadi itu sama seperti yang akan saya sampaikan. Jadi ini nanti tidak perlu saya ulang lagi. Yang jelas kami perlu menyampaikan bahwa untuk pemilihan ketua HISPPI saya sendiri nanti kurang tahu apakah lamanya juga sama 4 tahun atau 5 tahun, ini saya kurang begitu paham. Ini sebetulnya mau kita konsultasikan dengan Pak Kustomo, tapi beliaunya belum datang. Ya, intinya HISPPI akan mengikuti sementara ini dengan periode yang sama dengan periodenya HIPKI ya, 2024 sampai dengan 2029 ya. Perlu saya sampaikan bahwa kepengurusan HISPPI periode 2020-2024 ini merupakan periode yang sangat sulit. Kenapa? Karena pada tahun-tahun itu kita atau negara kita ini ada COVID ya 19 sehingga membatasi kegiatan kita ya. Proses pembelajaran tidak bisa secara luring ya, secara tatap muka, tetapi harus dilaksanakan secara daring atau online ya. Yang jelas pada saat itu tahun 2020-2021 ya, LKP ini banyak yang kelimpungan ya, karena proses pembelajaran ini harus dilakukan secara online. Kemudian
Yang perlu saya sampaikan lagi, ini berkaitan dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh HIS PPI Kota Kediri bersama HIPKI, ya, bersama Pak Irfan selaku ketua HIPKI-nya. Ini juga tidak bisa dimulai tahun 2020 ya, ataupun 2021 karena adanya COVID-19 tersebut. Ya. Kegiatan yang dilaksanakan oleh HIPKI maupun HIS PPI itu kira-kira dilaksanakan secara tatap muka itu pada tahun 2022 kalau tidak salah seperti itu, yaitu kita mengadakan workshop ya tata kelola LKP dan kurikulum berbasis IDUKA, itu kita laksanakan pada tahun 2022 ya. Tepatnya tanggal 21 Mei 2022. Tempatnya pun juga di sini di Aula Dinas Pendidikan Kota Kediri. Nah, untuk pesertanya pun semua LKP yang ada di Kota Kediri yang kolaborasi dengan Dinas Pendidikan. Kemudian kegiatan yang lain seperti yang disampaikan oleh Pak Irfan tadi, HIPKI PPI ini mengadakan pembagian atau bagi-bagi takjil setiap tahun ya. Ini setiap bulan Ramadan ya. Tidak mungkin takjil diberikan di luar bulan Ramadan. Setahu saya seperti itu ya. Untuk tempat ini berpindah-pindah, yang terakhir kemarin tahun 2023 kita laksanakan bagi-bagi takjil itu di area Polresta ya, di Jalan Brawijaya. Nah, ini diikuti oleh sebagian besar LKP yang ada di Kota Kediri. Yang selanjutnya pada periode saya ini ada kegiatan uji kompetensi, baik itu uji kompetensi pendidik maupun uji kompetensi peserta didik. Itu baru dilaksanakan pada tahun 2023 kemarin ya, dengan jumlah yang sudah disebutkan oleh Pak Irfan tadi. Nah, untuk tahun 2024 ini sebetulnya juga sudah dibuatkan ya planningnya ya oleh Dinas Pendidikan. Nah, ini nanti menjadi tugas dari ketua HIPKI dan HIS PPI yang terpilih ya. Walaupun nanti belum dilantik dan lain sebagainya, tetap nanti bisa kolaborasi dengan ketua HIPKI HIS PPI yang lama ya. Selanjutnya juga ada kegiatan pameran ya. Pameran ini sudah kita laksanakan, ada yang dilaksanakan di luar Kediri maupun yang dilaksanakan di aula di Dinas Pendidikan Kota Kediri, tepatnya di pelatarannya. Nah, ini kemarin juga kita laksanakan pada tahun 2023 ya. Semuanya juga sudah berjalan dengan sukses, dan juga HIPKI PPI tahun kemarin mengusahakan ya, mengusulkan kepada Dinas Pendidikan Kota Kediri agar memberikan insentif kepada operator dapodik maupun kepada pendidik LKP ya. Ini satu kemajuan dari kepengurusan HIPKI maupun HIS PPI periode 2020-2024, dan insya Allah itu nanti akan berlanjut pada tahun ini ya. Itu kira-kira yang saya ingat berkaitan dengan kegiatan HIPKI maupun HIS PPI di periode 2020-2024. Memang tidak begitu banyak karena kita ada COVID-19 yang mana kegiatan kita selalu dibatasi. Sebelum saya akhiri, saya selaku ketua HIS PPI periode 2020 yang menggantikan Bu Dina sampai dengan tahun 2024 ya, kepengurusan HIS PPI kami nyatakan demisioner. Untuk selanjutnya nanti bisa dipilih ketua HIS PPI yang baru, yang mana kemarin sudah kita putuskan ada 3 calon ketua HIS PPI Kota Kediri ya.
Sambil menunggu Ketua DPD DPD datang, ini saya sebutkan langsung. Yang pertama, calon Ketua HIS PPI Kota Kediri adalah Bapak Muhammad Tohadi Irfan, SPD MPD, yang awalnya adalah Ketua HIPKI, ini bergeser dicalonkan sebagai Ketua HIS PPI Kota Kediri, ya. Kenapa? Karena berdasarkan rapat koordinasi dengan pengurus, Bapak Tohadi Irfan ini memiliki pengalaman organisasi yang sangat panjang. Jadi pengalamannya ini sangat dibutuhkan oleh organisasi sebesar HIS PPI. Calon yang kedua itu nanti ada Bapak Yosef Kusmarto, ya, yang tadi menulis, mohon bersabar dulu, nanti silakan tulis, ya. Ini memiliki banyak ide yang luar biasa ini, Pak Yosef ini, ya. Perlu didukung biar nanti suasana di kepengurusan HIS PPI ini bisa lebih bagus lagi, ya. Kemudian calon yang ketiga ini adalah Bapak Ahmad Tohadi, kalau tidak keliru. Oh, saya. Sekali lagi ini saya sebagai penggembira saja, ya. Jadi sekali lagi ada 3 calon Ketua HIS PPI Kota Kediri, ya. Sudah kita sebutkan. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu tidak keliru memilih calon ketuanya, ya. Ya. Saya kira itu laporan yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua, ya, khususnya kepada pendidik LKP yang ada di Kota Kediri. Mungkin selama kepengurusan saya ini kinerjanya kurang maksimal, ya. Mudah-mudahan pengganti saya yang baru, ya, Ketua HIS PPI yang baru nanti bisa lebih semangat lagi, ya, dalam memperjuangkan mungkin dalam hal insentif dan lain sebagainya ke Dinas Pendidikan. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pemilihan Ketua DPC HIS PPI masa bakti tahun 2024-2029. Selanjutnya saya serahkan kepada panitia untuk memandu. Untuk para calon ketua dimohon untuk maju ke depan. Bapak M. Tohadi Irfan, Bapak Yosef, dan Bapak Owi. Kedua Bapak Yosef, ketiga Bapak Owi, ya, panggilannya. Oke, monggo. Oke, ya, Bapak Ibu saya panggil. Berharap sama sekretaris mendapat jatah pemilihan suara, ya. Hak pilih suara. Jadi ini nanti 24 lembaga ditambah 3 suara, jadi 27 suara. Ketua lama, bendahara, sama sekretaris. Bendahara Bu Restu, sekretaris Pak Ali. Dapat suara, tambahan suara 1 untuk posisi kepengurusan. Oke, ya, kita hitung kertasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Sudah lengkap 27. Siap. Pak Irfan, Pak Yosef, Pak Yosef, Bapak Yosef, Bapak Yosef,
Pak Yosef, Pak Owi, Pak Yosef, Pak Fan, Pak Irfan, Pak Yosef, Pak Irfan, Pak Owi, Pak Yosef, Pak Irfan, Pak Irfan, Pak Owi, Pak Owi, Bapak Yosef the best. Pak Owi, Pak Yosef, Pak Irfan, M. Irfan, Pak Yosef, Pak Owi, Bapak Irfan, Pak Irfan. Oke ya, kita jumlahkan. Bapak Irfan, total suara yang sudah didapat Bapak Irfan 10 suara. Bapak Yosef 11 suara. Bapak Owi 6 suara. Oke ya, Selesai 1 suara untuk Bapak. Bila sudah ada ini Pak ya. Sesuai dengan kesepakatan dan pemilihan bersama, yang terpilih adalah suara terbanyak ya, Bapak Yosef. Dipersilakan untuk sambutan, katakanlah sambutan setelah terpilih. Oke, beri kata hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ketua DPD Jawa Timur, Isbi, Isomo, Diki, Pak Sunarko. Saya seperti Bu Rita tadi ya, ini baru pertama kali saya perlu dukungan dari teman-teman sekalian, karena sendirian nggak mungkin. Jadi kita harus kolaborasi, kita harus sama-sama kerjakan ini. Karena organisasi HIPKI maupun HISPPI itu adalah oleh kita, dari kita, dan untuk kita sendiri. Jadi kita perlu kolaborasi bersama. Dan saya juga butuh saran, butuh nasihat, khususnya untuk oleh para senior, para mantan-mantan ketua di SPI khususnya. Mungkin itu aja. Nanti saya juga akan berkolaborasi dengan HIPKI. Dan sekali lagi terima kasih untuk kepercayaannya. Saya butuh masukan, saran, nasihat dari Bapak Ibu sekalian. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi berikan tepuk tangan kepada Ketua terpilih SPPI Kota Kediri. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua DPD SPPI Jawa Timur. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua DPD HIPKI Provinsi Jawa Timur. Ini kakak saya ya, karena wajahnya hampir mirip. Bapak Haji Sunarko MSI. Yang terhormat Ketua DPC HIPKI dan HISPI terpilih. Ini informasinya ketuanya baru ya, luar biasa. Yang terhormat panitia dan tentunya peserta Musab HIPKI dan HISPI Kota Kediri. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini, hari Selasa tanggal 30 April 2024, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan tentunya motivasi. Dan alhamdulillah kegiatan Musab HIPKI dan HISPI di Kota Kediri berjalan lancar. Tadi ada gontok-gontokan nggak Bapak Ibu? Nggak ada ya? Oh, masih ramai pilpres ya? Baik.
Kedua kalinya, salawat tidak lupa kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita menjadi pengikut beliau. Pertama, saya ucapkan selamat kepada Pak Yosef terpilih menjadi Ketua DPC HISPI Kota Kediri, dan Ibu Mita ya terpilih menjadi Ketua DPC HIPKI Kota Kediri untuk masa bakti atau periode 2024-2029. Jadi masa baktinya adalah 5 tahun ya Bapak Ibu, dan alhamdulillah sama ya, baik itu HIPKI maupun HISPI. Yang kedua, permohonan maaf kami datang terlambat, jadi tidak hanya ibu-ibu yang telat ya, bapak juga telat ya. Mohon maaf karena agenda hari ini mulai pagi habis subuh saya ada kegiatan di Kecamatan Brebek, kemudian tadi ada tamu dari Jakarta, kemudian hari ini saya niatkan untuk hadir di Kota Kediri, dan ini adalah undangan yang kedua kali ya saya bisa hadir di sini. Jadi tahun 2000 berapa itu sudah ada kegiatan halal bihalal, kemudian hari ini ada musyaf. Sekali lagi mohon maaf. Kemudian ini durasinya berapa menit Pak moderator? Bebas Pak. Jangan bebas. Harus dibatasi waktu. Berapa menit? Sebelum makan siang ya. Oke, baik. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan organisasi. Mohon maaf Pak Ketua, Pak DPD, Ketua DPD HIPKI ya, karena saya yakin antara HIPKI HISPI itu insya Allah berjalan bareng-bareng ya. Buktinya apa Bapak Ibu? Musyaf hari ini ya, HIPKI dan HISPI bisa berjalan bersama-sama ya. Dan mudah-mudahan kegiatan berikutnya bisa berjalan bareng-bareng ya. Ini luar biasa sekali. Jadi salah satunya adalah Kota Kediri ya. Bahkan insya Allah kedepannya kegiatan-kegiatan yang melibatkan baik itu pendidik, pengelola, dan ini saya dengar bantuan dari Dinas Pendidikan Kota Kediri luar biasa ya. Kalau dulu ya ada bantuan sarana prasarana, betul ya Ibu? Betul ya. Kemudian ada intensif untuk pendidiknya. Kemudian ada bantuan lagi untuk lembaga ya. Ini luar biasa sekali. Apalagi nanti bisa kolaborasi dengan organisasi mitra yang ada di atasnya, bisa dengan DPD ya, atau mungkin dengan DPP. Karena program dari DPD HISPI banyak sekali ya, mulai dari diklat pendidik, kemudian uji kompetensi, kemudian ada HISPI Award ya, ada apresiasi ya. Jadi ini bisa menjadi kolaborasi ya, seperti itu. Dan kalau saya melihat data di database DPD HISPI ya, ini nanti saya tanyakan juga dengan Pak Gun ya. Ternyata di Kediri itu sebenarnya ada 30 lembaga ya, ada 30 LKP. Betul Bapak Ibu? Yang aktif sekitar 24. Betul nih Bapak Ibu? Iya. Kemudian 27 ya, yang hari ini tidak hadir 3 ya. Iya. Jadi data kami yang sudah masuk ya, ini baru sekitar 20 pendidik Kota Kediri yang masuk di data kami. Nah, ini yang 7 kemana? Nggak tahu ya.
Jadi ini penting sekali Bapak Ibu karena kami juga bekerja sama dengan BPMPV Malang ya, kemudian kita juga kerjasama dengan Kadin ya. Ini membutuhkan data ya. Jadi kemarin kami diminta untuk mengirimkan pendidik atau instruktur ya se-Jawa Timur ya. Tujuannya ya salah satunya adalah peningkatan kompetensi pendidiknya seperti itu. Jadi saya harapkan kolaborasi ini berjalan terus itu ya. Kemudian kami juga mengharapkan ini harapkan lagi ya dari dinas. Kalau kemarin sudah ada apresiasi ya, mohon untuk pendidiknya ditingkatkan kompetensinya itu ya. Karena di dunia pendidik non formal khususnya itu ada namanya uji kompetensi ya. Uji kompetensi. Sebenarnya kita tidak usah membedakan oh ini dari A, oh ini dari B, tidak ya. Saya tidak mempermasalahkan oh ini lembaganya pakai LS apa, oh ini pakai LS apa, tidak. Tapi di DPD ISPI itu ada yang namanya LSK pendidik ya. Itu ada diklat, ada uji kompetensi, dan nanti itu biayanya sebenarnya lebih murah ya, lebih murah. Ini sambil promosi ya. Jadi karena kemarin kita mengadakan bid pertama itu diikuti 200 peserta diklatnya dan biayanya hanya 100. Kemudian untuk uji kompetensi biayanya 450 ya. Murah nggak Bapak Ibu? Insya Allah Dinas Pendidikan Kota Kediri siap, jadi Bu, siap. Iya, jadi murah sekali. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa organisasi itu harus menentukan visi, misi dan tujuan dulu. Jadi sudah terpilih tadi ketuanya Pak Yosef, Ketua ISPI. Nanti silakan setelah terpilih ya, nggak usah lama-lama Pak Yosef ya, karena di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ISPI itu maksimal 3 bulan maksimal ya. Jadi sepatnya nanti untuk mengirimkan surat permohonan SK kepengurusan ya, surat kepengurusan atau surat keputusan untuk pengurus DPC ISPI Kota Kediri ya, maksimal 3 bulan maksimal ya. Jadi sepatnya nanti bisa mengirimkan. Nanti kalau Pak Yosef ingin tanya apa persyaratannya, nanti bisa kontak saya atau mungkin kontak Ketua DPD 1 bidang organisasi atau Mbak Sedarwati ya. Jadi yang pertama visi misi dan tujuan organisasi. Yang kedua adalah kebersamaan ya. Jadi Pak Yosef nanti tolong menyusun pengurusnya didasari oleh kebersamaan ya. Jangan didasari oleh kepentingan pribadi ya. Kemudian setelah terbentuk berikan tanggung jawabnya ya. Jadi jangan ketua saja yang menanggung ya, tapi semuanya harus bertanggung jawab. Kemudian yang keempat adalah kolaborasi ya. Ini kolaborasi penting sekali, baik itu dengan organisasi mitra, dengan instansi pembina kita, tentunya Dinas Pendidikan Kota Kediri. Syukur-syukur nanti Pak Yosef bisa gandeng Kadin Kota Kediri ya, karena di situ banyak sekali program-program terkait dengan peningkatan kompetensi instruktur ya. Karena semenjak Perpres 68 tahun 2022 itu terkait dengan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi ya, salah satunya adalah Kadin. Kemudian yang berikutnya adalah percaya ya. Jadi
sesama pengurus dengan anggota harus percaya, ya. Kemudian yang terakhir, rekrut anggota sebanyak-banyaknya, ya. Kalau di data tadi bisa disampaikan ada berapa pendidik Pak Yusuf di Kota Kediri? Kalau lembaganya sekitar 27, anggap aja satu lembaga satu instruktur berarti 27 anggota. Itu minimal. Tapi kalau di Paudin ini banyak ini, ya. Ini bisa sampai puluhan, ya. Nah, itu ya. Jadi rekrut sebanyak-banyaknya, ya. Karena apa? Karena dengan menjadi anggota nanti banyak sekali manfaatnya. Salah satunya yang saya bawa ini adalah kartu anggota Bapak Ibu, ya. Ini kalau Bapak Ibu beli barang di Indomaret atau di Alfamaret, pakai ini sudah bisa, ya. Iya, harus ada isinya. Apalagi kalau di tol, ya. Nah, sebentar lagi Kediri ada tol, ya. Pakai ini sudah bisa, ya. Kenapa? Kenapa? Iya, masuk bandara, nah, juga bisa, ya. Iya, harus diisi. Oh iya, masuk rumah bisa ini, ya. Apalagi masuk hotel juga bisa. Itu Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Pak Yosef, ya, terpilih menjadi Ketua DPC HISPI Kota Kediri untuk masa bakti 2024-2029, ya. Dan ini luar biasa, ya. Jadi pemilihan hari ini berbeda dengan Pilpres, ya. Tadi sudah saya tanyakan, tidak ramai seperti Pilpres, ya. Jadi kalau Pilpres itu ada sidang MK itu beberapa kali, ya. Kalau di sini tidak. Dan alhamdulillah semuanya sudah menyetujui. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf jika ada tutur kata, sikap, tingkah laku kami ada yang kurang, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami sampaikan kepada Bapak Aristomo. Semoga ini baru pertama Pak ya di sini, ya. Oh, 2 kali. Ya begini situasinya Kota Kediri. Untuk kedua kalinya ini saya berdiri di sini, kami menyampaikan ucapan selamat kepada Bu Nita yang hari ini dilantiknya nanti, ya. Selamat pada Bu Nita yang menggantikan Bapak Irfan sebagai ketua baru HIPKI, dan kepada Pak Yosef juga kami sampaikan selamat sebagai ketua baru menggantikan Pak Owi, ya. Semoga Bu Nita dan juga Pak Yosef bisa bekerja sama dengan baik untuk mewujudkan kursus atau pendidikan di Kota Kediri seperti tadi yang sudah kami sampaikan. Semoga ilmu-ilmunya ini bermanfaat untuk masyarakat Kota Kediri. Dan nanti tanggal berapa kira-kira dilantik? Saya sudah pensiun, ya, saya sebagai tamu saja. Selamat kepada beliau berdua, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Irfan, Pak Owi, juga pengurus yang lain. Jangan berkecil hati, ya. Kita saling bekerja sama. Apa senang, ya? Gak jadi ketua malah senang, ya? Iya, mari kita bersama-sama bekerja sama, saling membantu sehingga baik HIPKI maupun HISPI nanti bisa rukun, ya, tidak saling
menjatuhkan satu sama lain. Seperti ini saya sudah senang tahun ini, alhamdulillah semuanya itu kelihatan guyup nih. Terima kasihnya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan juga hadirin yang kami hormati, sebelum kami akhiri kegiatan hari ini, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada ketua terpilih, yaitu Ibu Tri Julita Sari Esna sebagai Ketua HIPKI Kota Kediri periode tahun 2024-2029, dan Bapak Yosef Kusmarto ST sebagai Ketua HISPPI Kota Kediri periode tahun 2024-2029. Semoga HIPKI HISPPI Kota Kediri semakin erat berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan LKP di Kota Kediri semakin maju dan berkembang. Demikian rangkaian acara halal bihalal dan musyawarah cabang HIPKI HISPPI Kota Kediri. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada salah kata, dan saya pamit undur diri. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.